Shalom teman-teman, selamat berjumpa kembali di channel saya, Jeffrey Pai. Saat ini saya akan membahas tentang siapa bakal calon ketua Sinode Gemim periode 2022 sampai 2027. Sebagaimana kita ketahui, Gemim baru saja selesai dengan agenda sidang Majelis Sinode Istimewa ke-80 yang membahas tentang perubahan tata gereja pada 29 Maret 2021 lalu di Jemaat Immanuel Lelem, Sonder. Dalam sidang tersebut, banyak keputusan yang memang merubah tata gereja sebelumnya. Setidaknya ada 7 poin penting yang mengalami perubahan, sebagaimana disampaikan oleh Sekretaris Tim Penyusun Konsep Perubahan Tata Gereja Gemim 2021, Pendeta Christian Luwuk MTH. Ketujuh poin itu adalah periode pelayanan berubah dari 4 tahun menjadi 5 tahun. Kedua, jabatan Ketua Komisi BIPRA, Bapak Ibu Pemuda Remaja Anak di arah sinode, wilayah dan jemaat tidak lagi ex officio, artinya tidak lagi secara otomatis menjadi badan pekerja. Ketiga, sebutan Samas berubah menjadi diaken. Keempat, badan pengawas perbendaharaan berubah menjadi komisi. Kelima, jabatan badan pekerja baik di sinode, wilayah, dan jemaat untuk batas periode yang dulunya dibatasi 2 periode di badan pekerja dalam jabatan apapun, kini berubah jabatan 2 periode dalam jabatan yang sama. Keenam, soal cerai hidup. Dalam ketentuan yang baru, tidak berlaku surut. Artinya mereka yang cerai hidup di bawah tanggal 29 Maret 2021 bisa dipilih menjadi pelayan khusus. Namun bila saat melayani melakukan cerai hidup, maka akan diberhentikan. Dan ketujuh, ketua-ketua BIPRA untuk menjadi pimpinan di badan pekerja harus lewat pemilihan. Dari beberapa keputusan tersebut, yang menarik adalah batas priorisasi jabatan di badan pekerja, baik di tingkat jemaat, wilayah, maupun sinode. Dalam perubahan tata gereja sesuai hasil sidang Majelis Sinode Istimewa 2021 ini, maka yang bisa menjadi anggota dan pimpinan badan pekerja tidak lagi dibatasi hanya 2 periode bila jabatan yang dipegang itu berbeda. Jadi meskipun sudah 2 periode di badan pekerja, tapi beda jabatan, maka masih bisa dipilih untuk jabatan lainnya. Sebagai contoh, di badan pekerja Majelis Sinode saat ini, untuk jabatan Ketua Sinode, Pendeta Dr. Hein Arina, masih bisa dipilih lagi untuk menjadi ketua. Karena meskipun sudah 2 periode di BPMS, namun dalam jabatan yang berbeda. Pendeta Arina menjabat Wakil Ketua Bidang Misi dan Kerjasama sebelumnya. Kemudian dia menjadi Ketua BPMS. Dengan demikian, Pendeta Arina masih memungkinkan dipilih kembali menjadi ketua karena baru sekali memegang jabatan ketua. Memang persoalan ini sempat mendapat sorotan dari beberapa kalangan, di mana ada anggapan bahwa sidang Majelis Sinode Istimewa terlalu dipaksakan hanya untuk mencapai tujuan memperpanjang masa kepemimpinan. Hanya saja, menurut Sekretaris Tim Penyusun Konsep Perubahan Tata Gereja Gemim Pendeta Christian Luwuk, anggapan itu tidak benar, karena soal terpilih atau tidaknya seseorang, semua tergantung kehendak Tuhan, karena untuk memilih pelayan Tuhan adalah otoritas Allah. Pendeta Christian mengatakan perubahan tata gereja ini harus melihat secara luas dan berkesinambungan, karena dinamika dan kebutuhan dalam jemaat Gemim selalu berkembang. Berkaitan dengan soal siapa saja yang bakal menjadi calon ketua badan pekerja Majelis Sinode Gemim, sudah tentu akan ditentukan melalui proses mekanisme pemilihan yang diawali dengan nominasi. Artinya untuk menjadi ketua sinode dan juga pimpinan dan anggota badan pekerja lainnya harus memenuhi kriteria, yaitu calon tersebut harus diusulkan oleh jemaat-jemaat melalui badan pekerja masing-masing. Meskipun masih cukup panjang proses pemilihan tersebut, namun saat ini proses pemilihan pelayan khusus di kalangan Gemim tahapannya sudah dimulai
Saat ini jemaat-jemaat sudah membentuk panitia pelayan khusus di jemaat-jemaat, dan dalam proses selanjutnya pemilihan pelayan khusus akan dilanjutkan melalui pemilihan di wilayah dan sampai sinode. Untuk tingkat sinode, memang saat ini sudah ramai pembicaraan siapa-siapa yang bakal menjadi calon ketua Badan Pekerja Majelis Sinode, yang lebih akrab disebut dengan ketua sinode. Setidaknya ada 5 nama yang cukup menonjol sebagai calon ketua sinode, yaitu Pendeta Dr. Hein Arina, Pendeta Dr. Dan Sompe, Pendeta Dr. Evert Tangel, Pendeta Dr. Arthur Rumengan, dan Pendeta Hendrik Runtuwene. Untuk mengetahui sedikit latar belakang kelima calon tersebut, berikut saya memaparkan data singkat kelima calon tersebut. Pertama, Pendeta Dr. Hein Arina. Pendeta Arina saat ini sebagai ketua sinode. Sebelumnya Pendeta Arina pernah menjadi rektor UKIT, kemudian terpilih menjadi wakil ketua sinode bidang misi dan kerjasama. Pendeta Arina memang mempunyai peluang yang cukup besar untuk menjabat ketua sinode kembali bila dilihat dari dukungan terhadap Pendeta Arina selama ini. Selain mampu mengorganisir GEMIM dalam pelayanan kepada jemaat, ia juga mampu menjalin sinergitas dengan pemerintah, baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten kota yang ada di wilayah pelayanan GEMIM. Kemudian yang kedua, Pendeta Dr. Antonius Dan Sompe. Saat ini Pendeta Dan Sompe menjabat Wakil Ketua Sinode Bidang Ajaran, Pembinaan dan Penggembalaan. Pendeta Dan Sompe selama ini memang banyak bergelut dengan konsep dan penerapan tata gereja. Sebelum menjadi Wakil Ketua Sinode, ia menjabat sebagai Sekretaris Departemen Ajaran. Kemudian yang ketiga, Pendeta Dr. Evert Tangel. Pendeta Evert Tangel saat ini memegang jabatan sebagai Sekretaris Umum Badan Pekerja Majelis Sinode GEMIM. Sebelum menjabat Sekretaris Umum BPMS, Pendeta Evert Tangel juga memegang jabatan sebagai Ketua FKUB Minahasa, yaitu Forum Kerukunan Antar Umat Beragama. Kemudian nama yang keempat adalah Pendeta Dr. Arthur Rumengan. Pendeta Rumengan pernah 2 kali duduk dalam Badan Pekerja Majelis Sinode. Pertama, ia pernah menjabat sebagai Sekretaris Umum BPMS, kemudian menjadi Wakil Ketua Bidang APP, dan saat ini ia dipercayakan sebagai Rektor UKIT Yayasan Wenas. Dan kemudian calon yang kelima adalah Pendeta Dr. Hendrik Runtuwene. Pendeta Runtuwene sebelumnya pernah menjabat sebagai Sekretaris Umum Badan Pekerja Majelis Sinode. Dalam pemilihan Badan Pekerja Majelis Sinode tahun 2018 yang lalu, ia menjadi salah satu kandidat kuat sebagai calon ketua sinode. Namun dalam pemilihan tersebut, ia kalah suara dengan Pendeta Arina. Sebelum ini, ia sempat menjadi calon wakil gubernur berpasangan dengan Foni Panambunan. Demikianlah catatan kami seputar siapa-siapa saja yang bakal menjadi calon ketua Sinode GEMIM periode 2022 sampai 2027. Sampai jumpa dan terima kasih.